Singkos, singkos, Kosinus, kosinudin, Kosin. kosinudin. Oh, saya apa itu? Apa sih Kosinudin ini? Kosinudin. Pusing Aiman. Oh itu ya. Oh iya. Tangan. Itu kan Tangan dulu tangan. iya. Ini kaki. Tangan kanan, angkat tangan kanan. Tangan. Udah nyala. Oh bagus. Tunggu. Iya. Iya. Dulu pertama kali nggak setuju, aku motong-motong. Sekarang dia paling setuju. Harus dipotong-potong gitu loh. Kalau nggak bisa itu. Dia pertama sama yang itu, yang sama yang satu lagi yang pakai masker. Pelapornya jangan sampai kelihatan ya. IDN. IDN Harus paling ganteng pelapornya ya. Nah, Gantengnya Enggak. TV. Enggak lah. Kenapa kok nggak kelihatan sih pelapor? Makanya lu dari tengah sini. Oh, nggak geser berarti, Bang. Oh. Mau gua geser no. Nah, gitu Nah, loh. gitu, iya. Badak. Ya, Nanti kan Bang Gopur. jumpa lagi di Bang Gopur satu lagi. 88,5 FM apa? Sentana FM. Ada yang? 88,5. Oke. Nggak ada itu kosong. 87,64. Udah live. Bang Gafur harus kelihatan juga sini. Sudah Ya, live oke. semua? Oke. Jumpa Bang Gafur lagi. mana? Oh, berarti Duduknya Bang mana? Gopur di tengah. Oh iya. Jumpa lagi. Bang Gofur di mana, Bang? Di sana, di tengah. Iya, aturan gue di mana ya? Udah. Nah, Oh, iya. Gue di sini aja ya. Iya, lo kesini dikit. Gue kayak jualan sambal ini di sini. iya pinggir. Ya. Bukan kayak jualan sambal, kayak sambalnya. Oke, Bang. Mana, Bang? Ya, cincong. Pengacara yang sedang naik daun. Ya. Jadi ulat Daunnya banyak. pucuk daun. Pucuk dicinta Gofur Nah, ya. tiba. Kita udah ada di sana. Ya. Oke, udah mulai ya. Oh, Jumpa udah. lagi di Sentana Podcast Roy Suryo Official. Bang, bikin channel dong, Bang. Ya, udah. Abdul Ghafur Sangaji, Ya. Langkah Update, dan Refli Harun. Yeay. Ya. Ini kita YouTuber kebenaran. Kebenaran. YouTuber, katanya ada YouTuber gotong royong, ada YouTuber kebenaran. Yang jelas ini bukan YouTuber Nusantara. Oh bukan, itu bukan YouTuber, itu ceboker. Oh iya. Itu ceboker, tukang cebok. Iya, betul. Nah, Iya. hari ini udah rame belum? Kalau belum rame, kita cerita dulu ya. Saya ceritain dulu. Biar ntar kalau udah rame baru kita cerita. Sebelah Ya, berapa? hari ini kita berada di Polda Metro Jaya. 2.200. Lumayan itu. Nah, 2.200 banyak banget. 22.000. Kita berada di Polda Metro Jaya. Dan hari ini kita mau merayakan Suryo Official 8. sesuatu gebrakan ya. Ya. Sesuatu gebrakan yang luar biasa terkait seorang yang katanya sudah memiliki akta kematian. Katanya loh ini. Mungkin kata Yamaguchi sih tidak ada nama dia di universitas itu. Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Rismond Syanipar. Wih. Ex peneliti, dulu peneliti, saya tahunya dulu peneliti. Kok X? Iya, soalnya sekarang udah nggak pernah meneliti lagi dia, ya kan? Ex peneliti katanya, ex dosen Universitas Mataram Oh iya. katanya, Betul. ya, yang hari ini dilaporkan oleh Bang Irwan Arya, Esos. Mengapa dilaporkan? Wih, tatapan matanya ngeri ya, Iya, Bang Irwan ini ya. Mengapa dilaporkan? Karena dilaporkan pasal penipuan Waduh. dan penggelapan. Ini emang ini sebentar lagi gelap ini. Iya, sebentar lagi udah mau jamnya gelap ini. Iya. Karena Bang Irwan ini telah membeli puluhan, nanti biar dia sendirian cerita, Ya. puluhan buku Gibran Endgame Yes. yang ternyata beberapa minggu lalu dengan sangat menyesal ditarik oleh Rismond, tapi tidak bisa ditarik juga. Ya. Ditarik oleh Arif Iksan, tapi tidak bisa ditarik juga ya. Jadi orang-orang itu telah gagal menarik buku dan berujung laporan polisi, Ya. penipuan dan penggelapan. Yes. Langsung saja ke Bang Irwan dulu lah ya. Ya. Atau ke Bang Gofur dulu. Oke, aku Bang Gofur dulu. Nah, coba Bang, pasal apa yang dilaporkan dan sudah sampai di mana proses kasus ini? Oke. Silakan. Terima kasih Bang Michael.
tadi sudah membuka dengan statement yang luar biasa bagus bahwa ternyata orang yang sedang dilaporkan ini kita nggak tahu sekarang ada di mana ya, Mas Roy ya? Ada di sini. Ada di sini ya? karena Ada di Jakarta. Di beberapa acara nggak pernah nongol lagi gitu. Nah, pengecut ya. Ya. Bahkan kita lihat di kanal YouTube-nya nggak pernah lagi tuh nongol. Ya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Udah cuma Dan- muter lagu aja. Ya benar. Mungkin mikrofonnya rusak. Speaker kata dia speaker ini. Speaker kata dia speaker ini ya. Speakernya Tinggal rusak. pasang kemudian speaker. Kayak gini kok speaker tuh. Bleh. Speaker tuh yang gede itu loh mon. Ya, para pemirsa YouTuber, para pemirsa YouTube channel beberapa YouTube yang sangat terverifikasi Wih. sebagai YouTube pembela kebenaran. Nah, Di sini ada Mas Roy official. ada. Saya harus nyebut dulu Mas Roy. Iya, Ya, sama itu. karena senior soalnya. Enggak paling banyak Sentana. Tapi meskipun lebih banyak Erhan Bang juga Refli, banyak. tapi hari ini senior kan adalah Ya, Mas Roy. sama lah kita. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Itu dong. Mas Roy. Mas Roy. Ada suratnya dikit Oh, lagi. gitu ya. Itu khasnya siapa itu? Khasnya siapa itu? Karena saya ini orang Batak, tapi saya sopan. Saya Batak, tapi saya sopan. Berarti banyak orang Batak nggak itu? Iya, saya nggak tahu, tapi saya Batak. Blolot Tapi saya itu sopan. sama. Gitu loh. Siap, Jadi siap. jangan main-main Bang Gofur. Siap, Sama mantap. Batak yang sopan ini. Iya, Oh iya mantap. iya. Kemudian di sini ada Abdul Ghafur Sangaji official. Channel yang paling cepat Iya. berkembang. 16.000 subscriber. Ibu ya? Udah 16 ribu. Wow. Alhamdulillah. Dalam seminggu. Baru sebulan. Studio official aja kalah. baru sebulan. Kalah cepat. Baru Iya, sebulan. sakit hati. Biasa aja. Ayo, Oke. Bang. Oke. Iya. Kemudian Heeh. ada Sentana TV. Wih. Ada RH Channel. Ini yang paling banyak subscribernya. Banyak itu. Ya. Banyak konten. Ya. Kemudian ada langkah update. Kalau daerah yang lain subscribernya hilang. Ya. Diserap semua. Ya, kalau sudah ada RH kami ini YouTuber kelas 3. Yang nonton itu paling 1-2 orang gitu. Iya, Karena benar. semuanya udah diambil sama RH Channel. Iya. Tapi bukan itu pokok persoalan kita. Kami juga nggak ada masalah ya, karena channel-channel YouTube ini adalah saluran kita untuk menyampaikan Ya, kebenaran. sama semua. Ya, syiar ilmu, syiar kebenaran, sekaligus syiar informasi. Dan ada satu lagi YouTuber baru, namanya Haris Sugiarto channel. Baru. Iya dong, Haris Sugiarto channel. Biar tuh channel. Rujak Bebek, Wah. rumah juang keadilan. Nah, ini rujak bebek nih Bang, Mas Roy. Oh, itu nggak kayak apokat. Apa itu yang kalau ya apokat terjemahannya apa itu panjang? Gini Bang Gofur. Kalau penonton kita pernah melihat di antara para relawan itu ada yang rambutnya belah tengah. Nah. Kumisnya tipis. Mukanya kayak di muka ijazah Jokowi. Nah, itu Hari Sugiarto. Berarti Haris Sugiarto fotonya yang di ijazah. Lebih mirip. Oh, lebih mirip Iya. Bang Hari ya. Ya, jadi kalau dia kecocokannya 66%. Berdasarkan aplikasi apa? Berdasarkan aplikasi FaceNet. VGG Face, FaceNet, dan Retina Retina Face. Face. Tapi Retina yang di hidung. Udah mirip-mirip Andi Aswan aja itu. Jadi kalau makin hijau, dia makin nggak mirip. Ah. Jadi waktu saya cobain dengan fotonya Bang Hari, merah banget. Oh, gitu ya? Jadi sangat mirip. Sangat mirip Merah ya. banget dia. Sangat Ya, mirip. Bang. Oke, kita back to topic. Ya, gimana pelaporannya Bang? Ya. Pasal-pasalnya dan sebagainya. Baru saja ini kami selesai pemeriksaan untuk tahap pertama, Mas Roy. Oke, sip. Artinya sesi pertama ini Pelapornya. pelapor sesi pertama masih akan ada sesi kedua. Wih. Kami setelah ini akan masuk lagi, Mas Roy. Siap. Wow. Ya, karena materi terhadap LP-nya Bang Irwan ini lumayan panjang. Ya. Dan tadi penyidik juga sangat welcome, ya, sangat antusias melakukan pemeriksaan. Top. Intinya ada 2 pasal yang dilaporkan Mas Roy, pasal penipuan dan penggelapan. Ya. Penipuan itu 492 KUHP dan penggelapan itu 486. Kenapa? Saya ingat 486 soalnya jadi ingat ceritanya Gibran. Apa itu? Gibran tuh lebih maju dari 486. Katanya Pentium. Kalau Pentium tuh udah lama banget zaman saya belajar komputer itu Pentium ini 486. Ya, dia tuh lebih maju. Iya. Soal lagi. Kalau soal ahli-ahli gitu susah lah kita bantah Mas Roy. Karena ini pakarnya soalnya. Nah, tadi
Bang Irwan diminta menjelaskan kronologis. Bang Irwan ketemu dengan Rismon, Oke. kemudian sampai kemudian membeli buku. Ya. Jadi Bang Irwan ini kerugian materialnya dalam dugaan tindak pidana penipuan penggelapan ini sebesar 4.653 ya. 6.653.000. Ya. Ya. Dan itu terhadap berapa buku? 66 buku ya, Bang? 66 buku. Nah, mudah-mudahan sih berjalan lancar, Mas Roy. Ya. Dan tadi kami mengajukan beberapa bukti-bukti Rismon pertama kali apa namanya ya, Mas Roy ya, mempublikasikan buku Gibran Endgame lewat kanal YouTube Balige Academy. Oke. Ya. Jadi buku itu belum beredar tapi sudah dia publikasikan. Ya, bilang bahwa akan segera grand launching dan kemudian grand launching baru kemudian Bang Irwan membeli. Ya. Nah, yang ingin dikejar di sini adalah setelah buku itu dipublish, kemudian diduga ada ISBN palsu. Ya. Sebentar. Siapa tahu nanti yang dilaporkan akan naik mobil ini loh. Tuh. Dirtakti. Sakti itu tahanan dan barang bukti. Nah, itu. Kita tunggu nanti liputan khusus. Liputan khusus ya. Nah, diduga ada ISBN palsu juga. Nah, itu. Masuk naik mobil itu tuh. Ya. Terus Bang Irwan nanti banyak berceritakan ya. Ya. Intinya ada 2 pasal, Mas Roy. Ya. Dan hari ini kami akan tuntaskan untuk pemeriksaan pelapor. Dan besok penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ya. Kalau pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, tadi kata penyidik, mereka akan segera manggil terlapor yaitu Rismon untuk dimintai keterangan. Wih, Ya, jadi mantap. kami surprise sekali nih Mas Roy. Ternyata penyidik responnya cukup Cepat ya. cepat gitu. Ya. Itu mungkin dari saya pengantarnya. Ya. Bang Kita Irwan. tambahin dulu, tambahin. Silakan Mas Roy. Sebelum nanti pelapor yang akan final ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, apa yang dilaporkan Bang Irwan Arya ini bukan main-main ya. Karena apa? Karena yang bersangkutan saya lihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri tanggal 25 Januari lalu pada peristiwa di Car Free Day yang ada di dekat Bundaran HI ini, Bang Irwan Arya ini dengan semangat banget ya waktu itu membeli buku Gibran Endgame itu tadinya mau sebanyak 300 unit ya, tapi karena bukunya nggak siap, 200 juga nggak siap, akhirnya tanya, yang ready ada berapa? Ada 60. Terus Bang Irwan Aryati ngangkut sendiri, angkat sendiri Mas. Jadi kerugiannya kalau menurut saya tadi ketika konferensi awal ditambah kerugian manggul buku-buku tadi, itu dihitung itu kerugian tidak hanya material tapi moral. Nah coba kalau di tengah jalan ada yang lihat terus kemudian mas sekalian angkutin deh ini barang-barang ini gitu gimana, kan rugi kan. Nah itu jadi dikira kuli panggul itu loh. Jadi ada, makanya beliau tadi melaporkan tuh sangat clear, dan saya juga tadi menyatakan ke lawyer yang lagi jadi ulet ini lagi naik daun Mas Abdul Ghafur ini, bahwa saya waktu itu ditunjuk juga jadi brand ambassador dan penunjukannya secara sangat bukan frontal, vulgar ya, dikasih duit sambil direkam oleh Mas Mike ini ya kan. Itu loh, saya lihat wah ini bahaya nih, bisa jadi alat bukti, makanya uang itu masih saya simpan, kalau perlu nanti akan ditunjukkan ya. Kalau ilmu intelijennya Mas Roy udah jalan. Iyalah, ini bahaya nih kalau dikasih terus kemudian. Nah, tapi itu kan menunjukkan profesionalitas saya waktu itu ketika ditunjuk ya, dan saya dengan sepenuh hati ya dalam 2 kali Car Free Day ya, padahal Car Free Day yang kedua yang tanggal 8 Februari itu harus diketahui, itu saya benar-benar baru pulang dari Bandung. Saya subuh dini hari ngebut dari Bandung pulang untuk mengejar Car Free Day yang ada di FX itu. Karena saya malamnya ada acara di Bandung. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek pada YouTube iNews ya. Ketika saya nyupir, kemudian di samping kiri itu ada kamera Wati yang mewawancarai saya perjalanan dengan teman-teman TBN waktu itu, touring bela negara. Di waktu itu kita ke IPTN Bandung, kemudian malamnya, nah habis itu saya stay sebentar terus pulang. Nah jadi inilah benar-benar pengorbanan yang kami lakukan untuk suksesnya buku Gibran Endgame ya gitu bukunya. Nah mirip-mirip dengan ini ya. Nah tapi kalau yang ini Rismon Endgame, tapi kalau itu Gibran Endgame. Jadi bukunya sebenarnya tidak salah, tapi karena kemudian dicabut
sepihak oleh Resmond, itu yang kemudian diadukan. Dan mungkin nanti Mas Gafur juga akan bersiap-siap untuk menampung laporan dari banyak masyarakat. Ya, betul. Ya, karena masyarakat yang merasa dirugikan bisa juga menambahkan untuk membuat laporan tambahan. Jadi ada yang menarik dari tadi di laporan, ternyata tantangan Resmond, Bang, waktu itu di Atrahat bersuara, waktu dia hadir ya, kalau yang kemarin kan dia nggak berani hadir. Sebulan yang lalu dia bilang, buku Jokowi Paper tuh mana, buku kok nggak ada ISBN-nya. Loh, buku nggak ada ISBN, ISBN itu International Standard Book Number, itu bisa pakai, bisa, tapi yang tidak boleh adalah kalau ISBN palsu. ISBN-nya palsu. Dan itulah ada di Gibran and Kim. Ya, betul. Jadi itu tambahan dari saya, luar biasa. Ya, Mas ya. Gafur. Jadi Mas Roy, Ya, ada fakta-fakta baru. ya. Kita tidak mempersoalkan isi dari buku itu, Iya, betul. tidak mempersoalkan isi dari buku itu. Laporan kepolisian dugaan tindak pidana penipuan itu bukan yang disasar adalah isi bukunya, Bukan, tidak. bukan. Yang disasar adalah kerugian material yang dialami oleh korban dan akan ditindaklanjuti oleh korban-korban yang lain. Persis. Adalah ketika Resmond confirm menulis buku itu dan kemudian buku itu ternyata diduga menggunakan ISBN palsu dan membuat kerugian untuk orang lain. Ya, dan itu sudah kami tampilkan tadi juga di hadapan penyidik. Top. Kemudian berikutnya lagi Mas Roy, Nah, beliau mengubah keterangannya atau ingin mengubah buku itu setelah mengajukan RJ. Setelah dilaporkan di Yamaguchi, ijazahnya yang di Yamaguchi diduga palsu itu, Mas Roy. Betul. Kemudian dia bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, dan buku itu mau dibawa tadinya ke tokoh-tokoh termasuk salah satu Pak Yusuf Kalla ini buktinya. Iya, betul. WA ke stafnya Pak Yusuf Kalla namanya Pak Yadi. Sebelum buku itu dibawa, dan di sini ada nama-nama orang yang ditulis ya. Ada Dr. Resmond Eng, Hasiolan Sianipar M Eng, ya itu ada Dr. Vivian. Iya, betul. Wah, terus ada yang lain-lain. Vivian bukan Eng ya? Bukan Eng, ini Nggak tahu. Eng. Ya, eng gitu ya. Itu. Jadi artinya ini banyak kasus yang ternyata dilakukan oleh yang bersangkutan. Gitu. Oke. Nah, Boleh, ya. ini menariknya begini Mas Roy. Ya, ya. Jadi rangkaian tipu gelap yang dimulai dengan adanya rangkaian Penipuan kata-kata dan bohong, penggelapan, ya. penipuan, ya kan? Itu ternyata kita mulai dari pembuatan ISBN yang diduga palsu. Iya, iya, iya. Nah, ISBN ini ternyata ada dua versi, Mas Roy. Ya. Ada ISBN pertama yang dipakai untuk menjual buku kepada korban. Ya, itu yang belakangnya 33 kan. Iya, betul. Itu yang belakangnya. Yang kedua belakangnya 40. Iya, betul. Apa saya udah? Yang pertama itu yang belakangnya 40, itu yang kedua? dijual itu Yang kedua, yang 40 Ya, yang pertama yang 40 Mas yang Roy. pertama 40. Oke, Yang pertama 40, Ya. yang belakangnya 40. Yang kedua Itu yang memang penerbitnya sama, Lekas. Ya. Tahunnya juga sama 2026. Tapi judul bukunya lain. Ya. Bukan Gibran M Game. Lekas masuk lah pokoknya. Dan Mas Roy, ISBN yang diduga palsu ini itu ternyata dicantumkan untuk buku yang dijual kepada korban. Wah, itu Ya, telak itu. Telak, penipuannya telak. Ya. Karena dia Beli Bang Irwan itu ISBN-nya palsu. Ya, Wow. ya. Masuk tuh barang. Masuk barang itu. Ya. Kemudian bilang dulu bertobatlah layak gitu ya. Kalau lain lah, saudara bro lah. Iya, soalnya saya orang Batak tapi saya sopan. Sopan ya. Jadi layak, ini kelakuanmu sebulan terakhir ini bukan seperti Resmond yang ku kenal selama ini ya. Jadi bertobatlah layak. Sebelum ratusan atau puluhan ribu ya. Puluhan ribu pembeli lainnya melaporkan Anda juga. Dan untung cuma satu loh. Mas Roy, dan ini akan agak sulit buat Resmond menghindar dari pencantuman ISBN yang diduga palsu. Nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Karena kenapa? Berdasarkan barang bukti yang hari ini kami serahkan ke penyidik, bukunya itu buku yang ISBN-nya nggak sesuai. Ya, ISBN-nya yang nggak sesuai, dan itu pasti akan telak. Ya, pasti. Karena ada buku yang versi terbaru memang ISBN-nya udah benar. Ya, tapi nggak boleh. Ya, tetap yang kena yang tapi dalam konteks penipuan dan penggelapan, yang dikejar itu adalah barang bukti yang pertama. Iya, betul. Bukan yang setelah direvisi dengan ISBN yang benar. Karena
korban itu membeli buku dengan Masih ISBN yang pertama. bermasalah dan yang diduga kuat palsu. Nah, itu. Dan sudah kami cek Mas Roy Memang palsu. dari Perpustakaan Nasional dan Weh. tadi sudah kami lampirkan juga dalam materi pemeriksaan. Ah, ya. Dan alhamdulillah penyidik mengatakan bahwa wah, ini berarti rangkaian penipuannya akan kami mulai dari ISBN palsu. ISBN palsu. Wah. Dan itu sulit untuk beliau hindari. Tinggal kemudian nanti menjelaskan bagaimana ceritanya ISBN itu bisa ada dalam buku ini. Nah, iya. Oh, mau saya yang ceritakan? Ya, enggak biar aja nanti. Tetapi penulis sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap bukunya Ya, pasti kan tahu dong. ya. Harus tahu. Karena kan dia harus memastikan bahwa bukunya tidak bermasalah. Iya. Betul. Ya. Itu yang pertama Mas Roy, itu telak. Gak apa-apa, ada orang yang mau kena pasal 55 kok. Lah kan tahu dia. Bukan. Ya, tahu kalau palsu. Ya. Kan saya besok akan dijadikan saksi ya Bang. Oh, Irwan. Ya, iya. betul. Saya jadi saksi. Ya. Jadi saya akan saksikan apa yang dilakukan Rismon bersama manajemen. Oke. Maka buku itu bisa sampai tercetak. Nah, Kalau soal apa yang isi di dalam buku itu saya nggak tahu, saya Ya, nggak ya. tahu naskahnya. Oke. ya. Betul. Tapi siapa yang mencetak itu saya tahu. Nah. Jadi Mas Roy, Ya, ya. nomor ISBN yang tercantum Ya. pada buku yang palsu. dibeli, Ya, yang dibeli. yang dibeli Pak korban Bang loh ya. Iya, yang dibeli korban. bukan yang sekarang beredar, bukan, tapi Ya, yang dibeli korban. Nomornya itu 97863473780040. Betul. Ya. Ya, belakangnya ini yang 40. tercantum dalam buku yang sekarang kami jadikan sebagai barang bukti. Siap. Yang Betul. dibeli oleh Bang Irwan. Bang Irwan. Ternyata setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ya. itu buku dengan judul yang terdaftar ISBN tadi yang saya sebut, Ya, ya. judulnya adalah konten kreatif versus jurnalis. Wah, mungkin buku GG itu memang konten kreatif gitu. Dan penulisnya beda. Oh. Profesor Dr. Rajat Wibawa MSI. Jangan-jangan tidak hanya dokter dia. Dia jangan-jangan sudah jadi profesor. Iya. Iya kan? Weh, Profesor Doktor, mohon maaf. Oh, iya, profesor Profesor Doktor. Profesor Ong. Dan memang diterbitkan oleh lembaga penerbit yang sama, Ya. yaitu Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial. Oh, udah ketemu LKS. tuh, benar. Profesor Dr. Darajat Wibawa, MSI, CMI, ya gitu. Lembaga Kajian Komunikasi. Weh, Itu betul. ISBN yang 978-634-7378040. ya Oh, benar ini. itu ISBN yang tercantum dalam buku yang dibeli oleh Lah ya. Bang Irwan. Bang Nah, Irwan. Berarti Bang Irwan salah beli buku dong? Hah? Tertipu. Dan Ya, korban penipuan. Iya, korban penipuan, betul. Ya? Ya. Sudah membuat judul yang bombastis, Ternyata palsu ya sebenarnya. ISBN-nya nggak sesuai Iya, dengan asli. fakta yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi gini, Mas Roy. Fakta yang tidak benar itu namanya fufu fakta. Itu fakta. Lain lagi nih ya fufu fakta. Ada lagi Mas Roy. Apa tadi. itu? Apa? Tapi Ternyata. sebenarnya ini bisa tambah seru nih. Oh iya, iya, gimana? Bisa banyak LP nih. Wih, Terhadap bagus. Rismon. Iya, iya. Kami tadi diskusi dengan penyidik. Ya. Penyidik memberikan pandangan. Ah. Namanya kan boleh Oh, dong. boleh. Pandangan adalah Jangan ikut-ikut yang sebelah. bisa Kalau yang sebelah bilangnya gini. Memberikan pandangan. Boleh dong. Memberikan pandangan. Boleh dong. Ada yang bilangnya gitu. gitu Ya, ya. ada terus. Ya, memberikan pandangan kepada pelapor untuk memperkuat laporannya sebenarnya itu. Ya. Yaitu mencari beberapa korban lagi Nah. yang membeli buku ini. Boleh, boleh. Kemudian nanti korban-korban tersebut Ah, membuat surat pernyataan boleh. Untuk dengan mereka mencantumkan bukti-bukti pembelian Ya, ya, ya. sebagai korban daripada buku ini salah. Oke. dan pilihannya dua. Nah, Bisa mengikutkan pada LP yang sudah dibuat Bang Irwan atau bikin membuka LP laporan baru baru. lagi Wah, menarik. oleh korban-korban lain. Ya, menarik. Ya, menarik. dengan dugaan tindak pidana bukan hanya tipu gelap, Ya, ya, tetapi juga adalah pembuatan dokumen palsu ISBN. Kacau. Itu kalau ditelusuri menarik juga tuh, Pasti menarik. ya, pasti menarik itu, ya. Ya. Oke. Oke, barangkali itu pengantar dari Oh iya, saya. Bang Irwan. Bang Irwan. Oh iya. Gongnya. Nah, itu. Baik, terima kasih abang-abang saya, saudara saya semua. Jadi kita saat ini lagi direhat sejenak, diberikan waktu untuk istirahat, Untuk ketemu makan respon. dan sholat. Untuk ketemu respon ya.
tadi kami sudah melakukan pemeriksaan, saya diperiksa atas pelaporan saya oleh Bang Rismon. Mulai jam 1 tadi sampai saat ini kita masih break untuk istirahat, sebentar lagi kita akan lanjut. Jadi saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Sebentar kita akan kupas habis apa semua yang dipertanyakan, apa semua yang kami lakukan di dalam terhadap penyidik. Itu sehingga saya belum bisa memberikan komentar terlalu panjang jauh karena kami setelah ini kami akan lanjut lagi untuk pemeriksaan kedua. Karena ini luar biasa kita maraton karena ini persoalan bukan cuma tipu gelap, itu penipuan dan penggelapan, ada pemalsuan yang lain yang kita kembangkan lagi terhadap penyidikan. Oke, terima kasih pada lawyer saya, Bang Gafur dan kawan-kawan semuanya. Jadi Mas Roy, hari ini memang ada 11 lawyer yang terdaftar dalam surat kuasa. Karena ini tanggal 11. Hari ini tanggal 11 ya. Kalau besok ada 12 lawyer. Lusa 13 lawyer. Tambah lagi pokoknya. Berarti ini Lawyer hukum kan alam ada, lah. hukum alam. Ini tanda-tanda alam lah. Bahwa kebenaran itu tetaplah kebenaran dan kebohongan itu tetaplah kebohongan. Gitu. Ya. Nah, tadi yang mendampingi Bang Irwan ada saya, ada Bang Jack Aspardi Piliang, ada Bang Bahar, kemudian ada Bang Azam. Ya, teman-teman yang lain karena tidak bisa banyak lawyer yang ada di dalam, ya kami gantian gitu. Tapi yang jelas kalau mau mendampingi itu harus punya BAS, berita acara sumpah yang aktif dan masih berlaku. Jangan yang BAS-nya dibekukan, ngaku-ngaku masih lawyer. Apalagi ada yang namanya advokat, ya ngaku-ngaku advokat, terus kemudian masuk ketika ketahuan, oh itu yang salah admin. Gimana bisa nyalain admin? Wah, Andi Aswan itu memang parah. Ya, kalau yang BAS-nya beku bukan Andi Aswan, lain lagi. Ya, jadi yang jelas ini lawyer beneran yang mendampingi Mas Irwan Arya. Sukses. Ya. Ya, saya kembalikan buat Bang Michael untuk lebih lanjut mengelaborasinya gitu. Ya. Waduh, gimana saya Bang Michael ini kan banyak info juga kan. Sembari kalau nanti mau lanjut, saya mohon pamit harus lari ke Garuda TV. Wah, kalau Pak Roy ini selalu lari dulu. Iya. Tapi kelihatan di mana-mana. Iya, itu lari. Kalau Bang Rismon lari tapi nggak pernah kelihatan lagi di mana-mana. Itu perbedaannya larinya. Tapi coba update bentar dong. Dua orang ini. Yang lo tahu Bang Rismon terakhir di mana? Nah, yang saya tahu terakhir Bang Rismon itu berada di Kuningan. Di Jakarta. Kuningan Jakarta. Ya, terakhir yang saya tahu. Kira-kira Bang Rismon udah tahu nggak ada laporan Bang Irwan terhadap dirinya? Nah, itu. Oh, saya yakin tahu karena pengacaranya yang hebat itu mediator nomor 1 di Jakarta. Kalau Anda tahu namanya, ya kalau nggak tahu namanya ya udahlah, nggak usah saya kasih tahu namanya. Yang ngetek ini ya? Iya. Pergobuju. Apa nih ada? Lo. Enggak. Jarinya ketebelan dengan nulis pergunjingannya. Pergunjingan. Enggak bunyi. Ini pergobuju. Iya, Pak. Enggak bunyi. Jadi kenapa saya bilang dia pasti tahu? Karena dia setiap malam berhubungan dengan Pak Dir. Iya, malam Pak Dir. Iya, gitu kan selalu ada status-status beliau yang seperti itu. Jadi pasti selalu ada. Nah, kalau soal Bang Rismon sendiri, saya yakin dia juga sudah melihat pelaporan yang dilakukan Bang Irwan beberapa minggu lalu ya. Beberapa waktu lalu. Dan ini kan sudah dipanggil. Jadi kalau berhitung dari pengalaman saya melapor ke polisi, ini termasuk cepat nggak? Termasuk cepat. Dan setelah saksi yang 2 ini atau beberapa saksi ini dipanggil, besok kan 2 saksinya Bang ya. Besok akan ada pemeriksaan 2 saksi. Soalnya saya, jadi saya tahu. Udah dikirimin surat kan? Udah dikirimin surat ke sama bendahara saya. Gibran Endgame. Iya, sama bendahara yang dicatut kemarin itu loh, yang namanya Hana Karistia itu loh. Oh iya yang dicatat ya. Nah, jadi kami berdua besok akan dipanggil dan diperiksa. Tapi sebenarnya keterangan saya juga nggak jauh-jauh beda dari yang selama ini ada di media dan saya sudah sering sampaikan. Hanya kan bedanya begini Bang Michael. Keterangan Bang Michael itu kan keterangan dalam konteks penegakan hukum. Dicatat nih namanya. Jadi besok itu keterangan harus dalam konteks penegakan hukum, jadi penilai hukum pro justisia. Ya. Kalau kita ngomong di media kan
nggak dipertimbangkan gitu. Ya, betul, Nah, kecuali kita datang di hadapan penyidik, kemudian kita berikan keterangan itu dan keterangan itu sah secara hukum, itulah yang kemudian akan menjadi dasar pengujian terhadap bukti-bukti. Ya. Nah, jadi yang saya mau ceritakan, manajemen Gibran Endgame ini isinya 10 orang. Oke. 10 orang, saya ada di manajemen sejak awal, tapi setelah setengah jalan diangkat menjadi koordinator penggantinya salah satu teman kita. Nah, setelah saya menggantikan, nah lalu ada masalah sedikit lah. Ya. Ada masalah dan ujungnya RJ dan seterusnya. Jadi sekarang saya sangat menyesalkan. Waduh, harum banget tuh yang lagi masak tuh, sampai mau batuk. Ya. Betul. Ibu Kartini yang masak. Jadi saya sangat menyesalkan. Iya, harum namanya. Iya. saya sangat menyesalkan. Kenapa sih sesuatu perjuangan yang luar biasa bagus seperti Gibran Endgame ini harus berakhir di kantor polisi? Ya kan? Kalau kita sebagai peneliti, sebagai jurnalis, dan sebagai profesional, kita harusnya bisa mempertahankan omongan kita. Gini brother. Harus bisa dipegang omongan kita. Gini brother, saya mau tambahkan satu fakta lagi Mas Roy ya. Ya. Tadi dalam pemeriksaan, ternyata begitu kami melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti, buku Gibran Endgame ini kenapa ditarik oleh Rismond dan dibatalkan? Ya. Ternyata itu menjadi bagian dari kesepakatan RJ. Wah. Karena syarat untuk mendapatkan Asal RJ, Ya. buku itu harus ditarik. Namanya peneliti kok melacurkan diri supaya dipesan itu parah. Ya, jadi penelitinya melacurkan diri dipesan, nanti nulis buku, bukunya sesuai dengan pemesannya. Bahkan covernya juga harus diubah. Aduh, man. Udah sedemikian sehina-hinanya namanya itu ya. Berarti Mas Roy, yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada saat kita rakyat bersuara itu katanya lagi di satu tempat, Palsu itu. lagi apa ya? Lagi menyelesaikan tugasnya. Tapi yang Jangan-jangan menarik, tugasnya itu adalah menulis buku, buku itu. Dan yang menarik di TV yang lain, keperucut atau kelepasan kuasa hukum sebelahnya, Pak Rifai namanya. Nanti kalau bukunya isi nggak sesuai kita somasi. Gimana sih bukan sesuai? Tapi sesuai nggak sesuai, mohon maaf saya pamit dulu ya. Saya harus bergerak ke sana. Silakan lanjut. Oke, Mas Roy. Roy Suryo Official Channel pamit dulu ya. Nah, yang lain